المستعمل بهذا المجلس أرواح سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أرواح الجلوة من أرواح الأطاب والإنجاب والأبدال والتالمة إلى أرواح أرض سيد المهاجر محمد بن عيسى سيدنا الوقيه المقدم محمد بن علي بعلم جبل سادتنا علي أبي علوي وعباد الله الصالحين سيد الإمام محمد بن محمد الغزالي سيد الشرف الجلالي سيد الشبه والشعر سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الحبيب علي بن أبي بكر السكران بخير الوجود سيد الشيخ أبو بكر بن سالم قطب الأنفاس سيد الحبيب مالك بن عبد الرحمن والطوف الشيخ علي بارم صب الإرشاد سيد الحبيب عبد الله بن علوي رحل سيد الحبيب أحمد بن زين الحبشي سيد الحبيب علي بن حسن والطوس صالح بن عبد الله والطوس سيد الحبيب أبو بكر بن عبد الله والطوس سيد الحبيب أحمد بن محمد المختار جميع الولي المذكور لنا في تاج الأحرس وشرح العيني سيد الحبيب علي بن محمد الحبشي سيد الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي سيد الحبيب علي بن حسين والطوس سيد سالم بن أحمد بن جنان سيد الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف سيد الحبيب صالح بن مسلم الحامي سيد الحبيب عبد الله بن مسلم الحداد سيد الحبيب عبد الله بن سالم الطاس سيد الحبيب حسين بن طه الحداد سيد الحبيب علي عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني سيد الشيخ محمد نووي البندلي سيد الشيخ محمد علي بن حسين المالكي سيدي سند محمد الشيخ أحمد جنيدي أبي محمد علي مهاجم مسؤول بديج عثمان وصولهم فراعهم والمنتسبين إليهم رضوان الله صاحب الكتاب الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني شيخ محمد نووي بن عمر البندي وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد, segenap jamaah Masjid Al-Abrar, para pengurus masjid, para asatidz, para hujjah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang malam ini merupakan edisi perdana. Edisi perdana saya berada di Masjid Al-Abrar dalam rangka menunaikan amanat yang diberikan kepada saya oleh pengurus masjid untuk meneruskan pengajian yang biasa diasuh dahulu oleh almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Junaidi Abdullah, yang tentunya ini merupakan satu tanggung jawab buat saya ya, untuk memikul amanah yang diberikan ini, yang tentunya saya tidak seperti almarhum, tidak mempunyai kapasitas seperti almarhum ya, yang menggantikan tentu tidak sama dengan yang digantikan. Jadi mohon maaf sebelumnya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang baik, kurang sopan ya, di dalam penyampaian saya nanti. Tentunya ini semua adalah kelemahan yang ada pada diri saya, yang saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, diberikan ilmu yang bermanfaat, bisa kita jalankan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan juga kumpulnya kita pada malam ini menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berjuang di jalannya. Baik jemaah sekalian,
kita mulai saja pengajian kita ini meneruskan juga kitab yang dahulu dibaca oleh almarhum Kiai Ahmad Junaidi Abdullah, yaitu kitab Nashihul Ibad, yang menurut catatan yang disampaikan kepada saya masih di bab Al-Arba'i, ya, bab yang bangsa yang 44 di makalah yang ke-35, ya, 35. Ini biasanya bacanya bagaimana? Langsung saja ya, nggak baca baca gitu. Kadang baca Langsung aja. Biar semangat dulu, nggak buat kita dulu. Oh gitu. Langsung aja. Langsung aja. Kitab Mau di bagian satu-satu. Ya, silakan. Ya terserah aja sih, mau buka kitab dulu, mau ceramah, mau makan dulu juga boleh. Kita langsung buka kitab aja, langsung buka kitab aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ankum. Di halaman berapa? 100 di sini bisa. Ya, 108 bisa. 108. Iya. Ya, makalah ke-35. Iya. 108. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisatu wassalasun, maqalah yang ke-35. An Ali radhiyallahu anhu, maqalah ini dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Ya. Inna as'abal a'mali arba'u khisalin, sesungguhnya hal-hal yang paling sulit itu ada 4. Ya, dibilang sama Sayyidina Ali 4 hal sangat sulit, sangat berat untuk dilakukan. Ya, kalau kita bisa melakukan hal ini hebat, karena jarang orang yang bisa melakukan hal ini. Yang pertama apa? Al-'afwu 'indal ghadab, memberi maaf ketika kita dalam keadaan marah. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya annahu Shallallahu Alaihi Wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man kaffa ghadabahu, siapa yang menahan marahnya, kaffallahu anhu adzabahu, maka Allah tahan untuknya siksaannya. Siapa yang bisa mengendalikan marahnya, dia nggak melampiaskan marahnya, dia tahan marahnya, maka Allah akan tahan siksanya buat dia. Artinya ini orang gak disiksa sama Allah Ta'ala, ya, karena ini perkara yang berat, ya, perkara yang berat. Ya, di dalam riwayat lain disebutkan waruya annahu Shallallahu Alaihi Wasallam qala, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, pernah bersabda, man kaffa ghadabahu, siapa yang menahan marahnya, wa basata ridahu, dan dia hamparkan keridhaannya, wa bazala ma'rufahu, dia curahkan kebaikannya, wa wasala rahimahu, dia sambung tali silaturahminya, wa adda amanatahu, dia tunaikan amanatnya, adkhalahullahu azza wa jalla yaumal qiyamati fi nuril a'zam, maka nanti pada hari kiamat Allah akan masukkan dia ke dalam cahayanya yang agung. Jadi nahan marah, kalau ngomong sih gampang, tahan. Tapi kalau udah ada gejolak di dalam hati, apalagi kita punya kekuatan, kita punya kuasa, ya. Ada orang ngecilin kita, ngeremehin kita, menghina kita, atau bahkan mungkin nyakitin kita. Ya, orang yang nyakitin kita, yang hina kita, ini orang yang
ada di bawah kita, kita lebih hebat dari dia, lebih tinggi pangkatnya dari dia, lebih banyak hartanya dari dia. Terus kita tahan marah kita, wah itu luar biasa. Belum siapa namanya, Imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Ali. Imam Ali Zainal Abidin dia cucunya Nabi, cicitnya Nabi. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini beliau punya pembantu, katakanlah begitu. Ya, beliau punya pembantunya budak bukan pembantu, budak. Ya, karena beliau ini orang hebat gitu ya. Apa-apa dilayani. Nah, budaknya nih kalau Imam Ali Zainal Abidin mau wudu dituangin air. Ya, bukan kerangan kalau kita udah pakai keran gitu ya. Dulu bawa katakanlah kita kendi yang terbuat dari apa namanya tuh tanah liat gitu kendi. Dituangin gitu pelan-pelan. Jadi dia yang berdiri, Imam Alinya duduk. Duduk gitu. Atau ketika di budaknya nggak sengaja karena kurang hati-hati atau gimana, ini kendinya itu jatuh terlepas dari tangannya, kena kepala Imam Ali Zainal Abidin, jatuh ke bawah, pecah. Ya, gimana kira-kira itu kalau kita begitu gimana? Ya, kita punya pembantu, gitu ya, kita omel apa dia melakukan kesalahan, kita apain ke pembantu? Kasih duit gak? Marah. Ngomong Ali Zainal Abidin, ketika terjadi hal itu, kepalanya ketiban, kendi sampai berdarah, kendinya pecah. Ketakutan nih udah, tapi ini udahnya pintar gitu. Ya. Nah, ketika ngelihat tuannya mukanya udah berubah, menahan marah. Ini budak kemudian membaca dari surat Ali Imran, wal kaziminal ghaidha, ya sayyidi wal kaziminal ghaidha, wahai tuanku tahan marah, gitu deh ya. Dalam Al-Quran kan disebutin tahan marah, wal kaziminal ghaidha. Maka kata Imam Ali Zainal Abidin, kazam tuh aku tahan, aku nggak marah, gitu. Ya, nah karena ini budak pinter diterusin lagi, walafina dinas, ya. Bukan jangan cuma tahan marah dong, tapi maafin. Apa untuk mereka? Aku maafkan dirimu. Aneh nggak marah, aneh maafin. Ditambahin lagi apa ini udah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, Allah senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Ya, ente udah tahan marah, ente udah maafin aneh, sekarang berbuat baik sama aneh. Gitu. Maka kata Imam Ali Zainal Abidin, fa anta hur. Kalau begitu engkau merdeka. Cuman gara-gara nggak sengaja pecahin kendi kena kepalanya, bukannya diomelin, bukannya dimaki-maki, bukannya disakiti, malah dimaafin, dibebasin. Hanya besok coba gitu Pak, di kantor atau bos gitu tempelengnya, ya insya Allah dipecat. Lain orang berat Pak, nahan marah susah. Kali kalau yang nyakitin kita ini orang yang lebih hebat dari kita, ya mau tak mau kita tahan marah. Kenapa? Nah, kita nggak bisa balas, nggak mau balas. Nah, gimana kalau orang yang nyakitin kita, yang hina kita ini orang yang ada di bawah kita? Bisa kan? Makanya kata Imam Ali, as'alul a'mal ini termasuk di antara perbuatan yang paling sulit. Ya, menahan marah. Ya, memberi maaf ketika marah. Itu yang pertama.
Yang kedua apa? Wal judu ai badlul mali fil usrati. Bersikap pemurah, dermawan. Maksudnya dermawan apa? Badlul ma, ngasih duit, enggak sayang sama duit. Fil usrati, di dalam masa sulit. Ai fi waqtil faqri wa su'ubatil ma, di waktu fakir dan di saat kesusahan duit. Ya, lagi susah, lagi duit lagi nipis, kalau cara kita tanggal tua, ya, dapat proposal dari Masjid Al-Abror gitu, sumbangan dana maudi, ngasih gitu. Ini lagi tanggal tua, ya, tanggal tua, dapur lagi berontak tuh dapur. Ngasih ya, bisa ngasih, hebat. Makanya sedekah itu beda-beda Pak. Walaupun mungkin secara nominal sama, tapi beda. Orang kaya sedekah 10.000, gampang atau susah? Ya 10.000, 1 juta ya gampang. Kenapa? Orang kaya. Oh, orang susah 10.000, perjuangan. Ya, kenapa? Karena kebutuhan dia itu belum tercukupi. Makanya 10.000-nya orang kaya, sedekah 10.000 dari orang kaya sama sedekah 10.000 dari orang miskin, nilainya beda. Mana yang lebih besar pahalanya? Ini nilai orang miskin. Kenapa? Dia perlu perjuangan. Ini yang dibilang di sini. Dia melakukan hal yang paling sulit. Ya, berderma, ya, berinfak di saat sulit, berat. Orang kaya 10.000, bukannya bagus tuh, pelit. Ya, banyak duitnya 10.000, apalagi 2.000, ya Allah ngenes dah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wal iffatu. Iffah ini menjaga diri, menahan diri. Man'ul haram, menahan diri dari melakukan perbuatan yang haram. Kapan? Fil khalwati, di saat sepi. Lagi rame berbuat maksiat, nggak jadi. Kenapa? Dilihat orang. Ya. Lagi sepi, mau berbuat maksiat, tapi ditahan. Nah, ini yang hebat. Banyak orang yang mungkin kita lihat di TV, begini, ya, kayaknya baik. Apa istilahnya sekarang? Pencitraan. Ada begini. Kalau lagi di center sama wartawan, bagus gak? Bagus di center sama wartawan. Coba kalau lagi sepi, begitu apa enggak? Lagi nggak dilihat orang, begitu apa enggak? Berat. Ya, ai fi waqtil infiradi anin nas, ketika dia sendirian dari orang. Ya, ketika dia tidak bersama orang. Fal afifu, orang yang afif, yang menjaga kehormatan dirinya, mencegah dirinya dari yang haram, siapa? Man yubashirul umuro ala wafaqis syar'i wal muru'ati, yaitu orang yang melakukan hal-hal yang berkesesuaian dengan syariat dan kehormatan diri. Ya, tidak hanya di hadapan orang, tidak hanya di saat ramai, tetapi juga di saat sepi. Luar biasa, berat itu ya. Dan yang keempat ini apa? Wa qaulul haqqi liman yakhafuhu, berkata yang benar kepada orang yang dia takuti. Contohnya siapa? Kasultanin jair, seperti penguasa yang kelam, yang kejam, yang lalim. Ya, penguasa bengis, kejam, dia melakukan kesalahan. Ya, berani nggak kita sampaikan, penguasa ente salah, yang benar begini? Susah. Ya. Makanya apa dibilang apa di dalam yang lain,
kalimatu haqqin inda sultanin jahil. Ngomong yang benar di hadapan penguasa yang kejam. Kenapa susah? Oh, taruhannya nyawa, mana? Ya. Taruhannya nyawa. Ya, taruhannya nyawa tuh. Makanya berat. Ini berkata yang benar kepada orang yang dia takuti, au yarjuhu, atau yang dia harapkan. Yang dia harapkan apanya? Yarju afwahu au i'ta'ahu. Yang dia harapkan maafnya dan dia harapkan pemberiannya. Ada orang biasa ngasih kita duit, ya, tiap hari kita dikasih duit misalnya, ya, tak banyak sih, sehari kita dikasih 2 juta. Ada gak begitu yang? Ada gak yang di sini yang dikasih duit 2 juta setiap hari? Siapa yang mau ngasih? Yang ngasih 2 juta, bapak lu. Misalnya ada orang begitu. Nah, terus orang yang ngasih duit itu berbuat salah. Berani nggak kita kritik dia? Pak, salah Pak, bukan begitu. Berani nggak? Susah, kenapa? Ntar subsidinya berhenti nih. Bansosnya hilang. Nggak dapat beras 5 kilo bisa-bisa. Tuh, ada kepentingan lain. Makanya bilang berat. Ya, ngomongnya gak gampang. Aneh ngomong gini, ngomong doang. Aneh sendiri belum tentu gitu ya. Ntar ke rumah ada yang tempeleng aneh gitu, anak kecil. Ada yang injak tuh anak. Berat. Nahan marah. Ya, ketika memberi maaf ketika marah. Yang kedua berderma ketika dalam keadaan sulit. Yang ketiga menahan diri ketika sendirian. Dan yang keempat mengatakan kebenaran kepada orang yang kita takuti atau kepada orang yang kita harapkan balasan imbalan harta dari dia. Ya, ini ya, walaupun ini dikatakan oleh Imam Ali as'abul a'mal, amal yang paling sulit, tetapi kita berusaha berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan kemudahan untuk bisa melakukan hal-hal yang akan membawa manfaat dan kebaikan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Kita akui diri kita ini lemah, ya, hina. Yang kuat adalah Allah, yang mulia adalah Allah. Maka kita mohon kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala agar menganugerahkan kekuatan dan kemuliaan kepada kita. Jangan kita diri kita, Bang. Ya. Jangan merasa kita hebat. Gak ada yang hebat. Ya. Kita merasa diri kita hebat karena duit kita banyak, ntar duit kita bakalan habis. Kita merasa hebat karena badan kita kuat, ntar badan kita bakalan lemah. Kita ngerasa diri kita hebat karena pangkat kita, jabatan kita tinggi. Pada akhirnya pangkat dan jabatan itu akan selesai. Nah, terus kalau udah selesai, udah habis, nggak ada lagi yang kita bangun, jadinya apa? Apa jadinya gitu? Makanya jangan merasa diri kita hebat, nggak ada yang hebat. Ya, senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah yang diberikan kepada kita, sehingga mudah-mudahan semua kekurangan kita ditutupi oleh Allah Ta'ala, semua amal kita diterima oleh Allah Ta'ala, semua dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, semua kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan nanti pada akhirnya kita akan menjadi orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf, ini saya nggak bisa lama-lama karena dari sini saya mau ke Pedurenan lagi, gitu ya, ada undangan lagi gitu. Kayak orang hebat aja saya datang sini, padahal begini aja gitu, sok-sokan hebat saya gitu. Ada sih nggak ada apa-apanya ya. Sekali lagi mohon maaf, edisi perdana saya nggak bisa lama-lama. Mudah-mudahan
di pengajian-pengajian berikutnya, malam Senin berikutnya kita bisa terus istiqomah datang ke Masjid Al-Abror untuk sama-sama kita menambah pundi-pundi amal kita, bekal kita untuk menghadapi kehidupan akhirat yang akan datang nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.